Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rajitu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi jidni ilman warzuqni fahman amin. Pembelajaran Al-Quran Hadis, kita akan membahas materi tentang Quran Surat Al-Fil. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama melafalkan Quran Surat Al-Fil dengan baik dan benar. Yang kedua, memahami arti dan makna surat Al-Fil dengan baik dan benar. Yang ketiga, mengetahui isi kandungan surat Al-Fil. Nah, anak-anak kan sudah kelas 2, tentunya sudah bisa membaca Al-Quran semua ya. Agar membacanya bisa lebih baik dan lancar, mari anak-anak dibiasakan membaca Al-Quran sesudah sholat ya. Lebih baik lagi kalau anak-anak mau menghafalkannya. Mari kita dengarkan dan ikuti bersama-sama bunyi surat Al-Fil ya. Surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka biashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tajlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bijaratim min sijil. Faja'alahum ka'asfil makul. Iman surat Al-Fil. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan gajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Arti dan makna surat Al-Fil. Al-Fil artinya gajah. Quran Surat Al-Fil adalah surat yang ke-105 dalam Al-Quran. Quran Surat Al-Fil terdiri dari ayat 5. Quran Surat Al-Fil turun di kota Mekah atau Makkiyah. Quran Surat Al-Fil menceritakan peristiwa penyerangan Ka'bah yang dilakukan oleh pasukan gajah. Kisah pasukan gajah Raja Abraham menyerang Ka'bah. Raja Abraham dengan gagah berani memimpin pasukan perang dan berdiri di garis terdepan. Dengan wajah angkuh dan sombong, ia mengendarai gajah yang paling besar bernama Mahmud. Tubuh gajah yang besar membuat bumi seolah terguncang ketika kaki hewan-hewan itu serentak menjejak tanah. Abraham menghiasi pasukan gajahnya dengan aksesoris yang menarik, berbahan dasar utama dari kain. Ia sangat yakin hanya dengan sekali gebrakan saja Ka'bah akan hancur. Kabar kedatangan pasukan gajah terdengar penduduk Mekah. Suasana kota sangat mencengkam. Di suasana yang mencengkam itu sempat terjadi dialog antara Abraham dan Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Rupanya Abraham merampas harta benda milik penduduk Mekah, di antaranya 200 ekor unta milik beliau. Dan orang-orang Quraisy melarikan diri ke bukit dan gunung untuk menghindari berbagai ancaman yang mengintai nyawanya. Dan seketika suasana kota hening. Mekah seperti kota mati, tidak berpenghuni, tidak ada suara terdengar. Sementara itu pasukan gajah semakin mendekati Mekah. Setibanya di Wadi Muhasir, sebuah wilayah yang berada di antara Muzdalifah dan Mina, terjadi peristiwa aneh ketika 12 gajah itu tiba-tiba berhenti, tidak mau berjalan. Mereka kemudian duduk di atas padang pasir yang tandus. Sesekali belalai mereka dikibas-kibas untuk mengusir debu yang diterbangkan angin. Gajah-gajah itu tidak mau berjalan menuju Ka'bah. Setiap diperintahkan berjalan ke arah selatan, utara, dan timur, gajah itu bangun dan berlari. Namun, apabila diarahkan ke Ka'bah, gajah itu duduk dan tidak mau berjalan. Abraham dan bala tentaranya semakin heran bagaimana mungkin itu bisa terjadi. Mereka bingung, mereka kehilangan akal bagaimana cara mengendalikan gajah. Di tengah kegalauan itu, tiba-tiba muncul burung-burung yang berterbangan di atas pasukan gajah. Dengan jumlah yang cukup banyak, Abraham dan bala tentaranya terkesima. Kepala mereka menondok ke langit. Burung-burung itu
berbentuk laksana besi dan lekukan tubuhnya seperti bentuk kacang adas. Suara dengungan terdengar sangat kencang hingga membuat pasukan Abraham menutup telinga dengan tangan. Saat pasukan Abraham terkesiap tanpa diduga burung-burung itu memuntahkan bebatuan yang terbakar. Abraham dan pasukan sangat terkejut. Mereka berlarian kocar-kacir. Pasukan yang disusun rapi tiba-tiba bubar berantakan. Mereka berusaha menyelamatkan dirinya masing-masing. Dalam sejarah disebutkan, setiap burung itu melempar 3 buah batu, satu di paruh dan 2 diletakkan di 2 kakinya. Bila batu itu mengenai seseorang, dipastikan tubuh orang tersebut akan berlubang seperti daun yang dimakan ulat. Tidak semua dari mereka terkena lemparan batu. Di antara pasukan Abraham itu ada yang dapat melarikan diri, tetapi karena saling berdesakan, akhirnya banyak dari mereka terjatuh dan terinjak oleh teman-temannya sendiri yang juga ikut sama-sama melarikan diri. Sementara Raja Abraham berhasil menyelamatkan diri. Namun setibanya di sana, ia menderita penyakit sangat aneh, yakni persendiannya terlepas satu persatu. Abraham seperti anak burung yang terbelah dadanya hingga jantungnya menyembul keluar hingga akhirnya tewas. Peristiwa tersebut dengan cepat menyebar hingga terdengar di Romawi, Persia, dan Habasyah. Dunia pun gempar, hampir tidak ada yang mempercayai kejadian itu. Mereka tidak menduga jika Raja Abraham, seorang raja termasyhur dan memiliki pasukan gajah, bisa kalah dengan pasukan burung yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, setelah melihat atau mendengar video dari awal, di sini Bapak Guru akan memberikan kesimpulan. Kesimpulannya adalah surat Al-Fil artinya gajah. Isi kandungan surat Al-Fil yaitu menjelaskan tentang kehancuran Raja Abraham dengan pasukan bergajah yang berkeinginan menghancurkan Ka'bah. Pasukan bergajah diajab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengirimkan burung ababil dari langit yang membawa batu api neraka untuk menyerang pasukan bergajah, sehingga pasukan bergajah terbakar seperti daun yang dimakan oleh ulat. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, Bapak Guru akan memberikan tugas yaitu menulis surat Al-Fil dengan terjemahannya. Nanti dikumpulkan di minggu depan ya. Billahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menutup pelajaran pada pagi hari ini, kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin.